Assalamualaikum teman-teman, halo. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Amin. Oh ya teman-teman, hari ini tuh aku lagi bersemangat sekali tuh ya teman-teman. Karena apa? Karena hari ini ada yang pesan bolu tape ya teman-teman. Karena memang aku itu kan jualan bolu ya teman-teman. Cuman aku jual di online gitu. Aku jualnya bikin status di WhatsApp aja ya teman-teman, dan kebetulan hari ini ada yang dia pesan 3 loyang ya teman-teman. Jadi aku mau bikin bolu tape 3 loyang hari ini. Oke teman-teman, ini aku lagi siapin bahan-bahan yang mau aku gunakan ya teman-teman, untuk membuat bolu tapenya. Gimana nih teman-teman, di rumah ada juga nggak yang kayak aku gitu, walaupun di rumah gitu kan, kerjaan rumah yang nggak ada habisnya, sama ngomong anak juga gitu kan, tapi masih mau jualan online gitu teman-teman ya. Karena kan sekarang itu kita bisa jualan biar di rumah aja jadi ya teman-teman, yang penting kita ada kemauan, seperti itu kiranya ya. Seperti aku ini teman-temannya, aku bisa bikin bolu tape, ya udahlah gitu, aku coba iklankan di WhatsApp gitu ya, dan alhamdulillah ternyata responnya itu baik gitu, ada yang repeat order juga gitu kan, jadi lumayan ya peminatnya teman-teman. Dan aku juga nggak ngoyo ya teman-teman untuk usaha kecil-kecilan ini, usaha di rumah ini. Jadi kalau ada yang pesen ya aku kerjakan, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena memang kan berarti aku harus ngurus anak dan ngurus rumah gitu ya. Dan ini aku siapkan bahannya, tadi sudah aku lumatkan tape singkongnya sama susu kental manis ya teman-teman. Siapa tahu ada yang perlu gitu ya untuk resepnya, sekalian aku kasih tahu di sini gitu ya. Dan ini juga tadi aku sudah timbang tepungnya ya teman-teman, untuk beratnya atau banyaknya tepungnya itu sekitar 100 gram ya teman-teman. Kalau tapenya tadi 100 gram juga ya, kalau tapenya juga 100 gram, sama susu kentalnya itu sekitar setengah saset ya teman-teman, atau kalau ditimbang itu 17 gram gitu ya. Dan aku juga tadi udah siapkan minyak goreng ya teman-teman, karena ini untuk bolu tape aku bikinnya nggak pakai margarin. Soalnya kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku pribadi, kalau bolu tape itu lebih enak pakai minyak goreng, karena nanti si tapenya itu nggak kalah gitu ya, nggak kalah sama margarin, jadi lebih berasa gitu wanginya. Lanjut, ini aku olesin loyangnya ya, biasa mungkin ya teman-teman juga sudah tahu itu pakai margarin sama tepung biar nanti nggak lengket gitu ya. Nah ini kan aku sudah siapin semuanya. Lanjut aku mau mixer telurnya ya sampai putih berjejak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih pandai ya, ini mah maklum amatiran. Nah ini yang aku mixer ini ada gula pasir 80 gram, kemudian telur 2 butir, kemudian pengembangnya aku pakai SP ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh gitulah ya, nggak banyak. Sama aku kasih sedikit vanili juga untuk menambah aroma vanila ya, biar nggak amis gitu ya, kan ini telur gitu, jadi aku kasih vanila aja biar nggak bau amis. Nah seperti ini kiranya ya teman-teman, ini sudah sekitar 5 menitan ya. Kalau sudah kayak gini tuh sekitar 5 menit lah aku mixer gitu ya. Dan mixernya itu kalau aku pribadi lebih suka dari speed rendah ke speed yang tinggi gitu, nggak langsung ke speed tinggi. Lanjut aku masukin tadi tapenya, itu langsung di mixer lagi, tapi sebentar ya teman-teman, jangan lama-lama, yang penting sudah tercampur aja gitu. Kemudian aku campur juga ini tepung terigu ya teman-teman. Tadi di tepung terigunya sudah aku kasih sedikit garam ya, karena kan kita nggak pakai margarin gitu ya, jadi ditambahin garam aja biar rasanya itu timbul gitu ya,
dominan manis gitu. Kemudian untuk minyaknya juga dicampur sedikit-sedikit ya, kayak tepung tadi, enggak langsung semuanya gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, alhamdulillah tuh sudah beres sudah beres satu adonan gitu ya. Nah lanjut aku mau masukin ke loyangnya ya teman-teman. Ini tuh kan, jadi kalau kita ngaduknya sesuai dengan, kalau ngaduknya bener gitu ya teman-teman. Kalau ngaduknya bener, biasanya kan kalau bolu itu, kalau adonan bolu itu ngaduknya jangan terlalu lama, atau jangan juga terlalu sebentar gitu ya, karena kalau sebentar khawatirnya nggak tercampur rata. Dan tekniknya juga harus betul gitu ya, tekniknya itu jangan diaduk-aduk kuat-kuat gitu. Pokoknya bikin bolu ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Nah ini lanjut aku kasih topping ya untuk bolu kejunya supaya lebih cantik gitu ya. Ini aku lanjut bukan open sih ya teman-teman, ini adalah panci serbaguna, karena kebetulan aku belum ada open, jadi aku pakai panci serbaguna, dan itu pun hasilnya nanti insya Allah bagus ya teman-teman. Bahkan aku tuh pernah pakai open tangkring gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa si bolunya itu padahal adonannya sama ya seperti yang biasa aku pakai ini, tapi hasilnya itu, hasil bolunya itu nggak padat gitu teman-teman, malah jadi kayak kopong gitu. Jadi aku nggak mau lagi pakai open tangkring, tapi belum coba untuk open listrik ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya aku bisa beli open listrik gitu ya, mau coba pakai open listrik gimana hasilnya gitu ya. Tapi untuk open panci ini, untuk panci serbaguna ini betul-betul aku rekomendasi ya, bagus memang. Untuk durasi masaknya juga nggak terlalu lama ya, bisa cepat matang merata gitu. Aku cuman butuh waktu 20 menitan gitu ya untuk membakar atau mengopen bolu tape ini ya teman-teman. Lanjut aku mau bersih-bersihin lagi, ini tadi sudah aku cuci, lanjut di lap-lap ya teman-teman, karena kalau bikin bolu itu alat-alat yang kita pakai harus betul-betul kering gitu ya, betul-betul kering dari air juga minyak gitu, supaya nanti adonannya ngembang. Itu sih salah satunya kenapa adonan bolu kita nggak ngembang itu ya, bisa mungkin dari banyak faktor ya, itu salah satunya gitu ya. Dan ini ternyata lagi tengah-tengah perjalanan ini ya teman-teman, anak yang nomor 2 ini bangun, jadi aku harus sambil gendongin ya teman-teman, karena tadi sudah setengah jalan gitu ya, jadi sudah nyala kompornya sayang gitu kan. Aku kan biasanya kalau sudah manggang satu lagi dipanggang tuh aku bikin lagi gitu ya, ngadonin lagi yang satunya, jadi nanti yang itu mateng, yang satunya masuk open gitu, jadi nggak sempat mati dulu apinya, atau opennya nggak sempat, pancinya nggak sempat dingin dulu gitu ya, jadi lebih cepat aja sih. Lanjut aku bikin lagi ini adonannya ya teman-teman, seperti yang tadi aku sudah siap-siapkan semuanya, jadi tinggal nanti set aja ini ke mixer dan manggang lagi ya teman-teman gitu. Aku siapkan dulu ini semuanya, sama loyangnya juga aku kasih olesan gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah siap semuanya jadi lebih ringkes gitu ya, lebih cepat kerjanya, jadi nggak dadakan gitu kan. Biasanya kan lagi mixer gitu nanti nyari-nyari apa, ini enggak ya, sudah didekat-deketin semuanya gitu, disiapin sebelumnya ya teman-teman. Nah ini tuh si anak ini, si kecil ini sudah merem lagi ternyata di bawah kerja sama mamanya. Ya beginilah ya ibu-ibu yang kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan ya teman-teman, sudah pekerjaannya sudah banyak, yang nyari-nyari kerjaan lain. Tapi nggak apa-apa, aku tuh senang teman-teman kayak gini ya, ada kegiatan gitu ya yang menghasilkan gitu ya. Alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah, pokoknya semuanya disyukuri berapapun itu gitu ya. Dan kebetulan aku tinggal di kota Balikpapan ini teman-teman, jadi aku jual
satu loyangnya ini seharga 35.000 ya teman-teman. Ini walaupun 2 tepung lumayan besar sih ya teman-teman, kenyang, bisa dimakan 4-5 orang lah ya. Ini ukuran 18, mungkin bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di kota masing-masing ya teman-teman. Jadi harga itu mengikuti gitu ya, karena kan belum tentu harga segini di kota yang lain tuh dibilang murah atau dibilang mahal gitu ya, belum tentu. Itu sesuaikan dengan bahan-bahan yang kita beli di kota masing-masing gitu ya. Kalau aku pribadi ini di Balikpapan dengan harga 35.000 ini alhamdulillah masih banyak yang beli ya teman-teman, gak kemahalan mungkin ya kan. Dan malah ada yang bilang, "Mbak, ini nggak salah harga kah?" katanya gitu, soalnya kok murah betul gitu kan. Nggak apa-apa, kalau aku kan nggak nyari untung banyak-banyak gitu ya teman-teman, yang penting aku ada kegiatan, aku tuh senang gitu menghasilkan walaupun 1.000-2.000 gitu ya teman-teman. Rasanya itu lain lah ya dibanding uang yang dikasih suami itu, kalau kita menghasilkan uang sendiri gitu. Lanjut, ini satu lagi teman-teman mau aku bikin ya. Tadi anaknya sudah aku taruh, sudah tidur lagi dia, alhamdulillah ya, nggak rewel sih ya anak-anaknya alhamdulillah. Jadi aku bisa sambil kerja gitu. Dan aku pun ini kerjaannya itu fleksibel ya teman-teman. Jadi kalau ada yang pesan, aku kondisikan juga sama anak-anak gitu, aku informasikan ke yang pesan, aku bisanya bikin jam sekian gitu ya, karena aku harus nunggu anak-anak tidur dulu gitu. Dan alhamdulillahnya yang beli ini mau nunggu gitu, mau nunggu lah. Kalau nggak langsung gitu mau pesan langsung dibikinkan, nggak gitu ya teman-teman. Karena aku bilang nanti kalau bikinnya nanti habis zuhur atau habis asar gitu ya, tergantung aku ngelihat situasi kondisi di rumah ini ya, situasinya anak-anak gitu. Kalau mereka anteng kan enak gitu, atau kalau ada yang jagain, kalau pas ada papanya gitu aku enak gitu ya kerjanya, ada yang jagain. Kalau enggak ya aku situasikan sama tidurnya anak-anak aja gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku mau bikin satu lagi ya teman-teman. Ini aku lagi bersihin dulu loyangnya, karena memang loyangnya cuma ada 2, jadi cuci kering pakai gak apa-apa ya, biar nggak numpuk cucian gitu. Ini aku cuci dulu telurnya karena belum dicuci yang ini ya, yang terakhiran. Lanjut aku mau mixer lagi ya, seperti yang tadi aja ini ya teman-teman, di mixer sampai kental gitu ya, jangan sampai nggak kental. Nah kayak gini aku rasanya belum kental gitu ya. Nah sampai konsistensinya dia kalau mixernya diangkat itu nggak langsung turun gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi masukin tapainya ya, sudah selesai. Kemudian tepungnya juga aku aduk-aduk seperti tadi lah pokoknya ya teman-teman, boleh disimak. Siapa tahu ada yang memerlukan gitu ya, siapa tahu ada yang lagi cari resep bolu tape gitu sama cara bikinnya ya, beginilah ini. Siapa tahu ada yang mau mencontoh membuat bolu tape ala aku yang sederhana ini, walaupun cuma 2 telur bisa mendapatkan bolu tape yang menul-menul yang besar ya teman-teman, yang cantik lah ya. Nah ini sudah selesai alhamdulillah ya, tinggal kita panggang. Tadi sudah 2, ini satu lagi sudah selesai deh alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah nonton, yang sudah klik video aku gitu ya, yang hari ini sudah menemani aku membuat bolu tape ini ya, bakulan aku gitu. Alhamdulillah. Ini terakhiran aku hias-hias pakai hias-hias topping ya, aku topping pakai kismis sama keju biar cantik. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Menul-menul ini seperti nggak tinggi ya, karena loyangnya ukuran 18 tapi tingginya lumayan berapa senti gitu ya, tapi ini jadinya lumayan besar kok teman-teman.
Nah, sudah selesai lagi nih yang ketiga. Sudah aku percepat pokoknya ya. Enggak ditungguin sampai 20 menit karena ini 20 menit matang ya teman-teman. Jadi cepet lah ya gitu. Nah, kan cantik. Inilah ya bakulanku teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, hari ini dapat 3 loyang. Tuh, kalau sudah dimasukin ke mika itu lumayan besar ya teman-teman. Karena tadi memang loyangnya itu aku belinya yang loyangnya yang tinggi gitu ya. Ini tuh aku antar pas hangat-hangat. Mereka itu senang kalau pesen itu kita bikin karena dadakan, jadi bolunya pas kita antar masih hangat. Karena kan kalau makan bolu hangat-hangat tuh lain ya rasanya sama kalau sudah dingin gitu ya teman-teman ya. Inilah ya bakulanku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir videonya. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan segala urusannya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.